pengumuman itu menggunakan WhatsApp group, kemudian melalui wali kelas, atau kalau sebelum pandemi kita menggunakan surat titipan ke anak ya, untuk orang tua Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan Pordi ini untuk memberikan pengumuman. Dari Pordi diterimanya di aplikasi pelajar orang tua. Nah, tentunya di aplikasi pelajar juga adanya fitur online payment ataupun payment online yang sebagai media untuk monitoring keuangan. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sempat kita kenalkan aplikasi jaringan IDN ya. Nah, saat ini kita ingin memindahkan aplikasi jaringan IDN ke aplikasi pelajar Bapak Ibu. Sehingga nantinya di aplikasi pelajar ini sama dengan jaringan ini bisa melihat berapa yang belum dibayarkan, berapa yang sudah dibayarkan, dan juga untuk melihat panduan tata cara bayar. Nanti semuanya akan terangkum di aplikasi pelajar yang fitur online payment. Nah, Pordi ini adalah awal digitalisasi data gratis. Bapak Ibu, kita berikannya secara gratis untuk lembaga pendidikan yang sudah bergabung dengan jaringan IDN. Jadi tidak ada tambahan biaya bulanan, tidak ada tambahan biaya apapun dari Pordi ini. Nah, kemudian kita juga akan berikan laporan monitoring ke sisi yayasan dan juga sisi kepala sekolah tentang data, kemudian keuangan, semuanya akan di satu pintu di laporan evaluasi kepala sekolah dan juga yayasan Bapak Ibu. Nah, dari Pordi ini ya, dengan adanya update ini kita akan ada beberapa penyesuaian Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengenalkan sekolah dengan portal digital ini. Kemudian kita akan migrasikan orang tua yang dulu menggunakan aplikasi jaringan IDN berpindah ke aplikasi pelajar. Nah, langkah-langkahnya, sebelum kita ke langkah-langkah, mungkin Bapak Ibu, saya ingin memastikan apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilahkan terlebih dahulu tentang program portal digital ini. Sebelum saya lanjutkan tentang langkah-langkahnya. Nah, kalau saya silahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Nah, mungkin oke, baik Mas Rudi, terima kasih. Jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin mulai bingung ini gimana sih Mbak gitu ya, alurnya akan seperti apa. Ibu, Bapak, saya izin membuat satu kalimat yang simple. Jadi gini, inti yang saya sampaikan adalah sebelum kita lanjut ke Pordi, jaringan IDN sedang mengupgrade layanan untuk sekolah jaringan IDN. Nama upgrade layanannya adalah program portal digital ini. Nah, dalam program portal digital ini harus ada kerjasama antara sekolah dan juga sisi jaringan IDN. Karena upgrade layanan ini kita berikan secara gratis ke sekolah. Nah, impact-nya, nanti efeknya dengan upgrade layanan ini apa Mbak Olive gitu ya. Layanan ini akan berimpact ke sisi orang tua, itu berpindah dari aplikasi jaringan IDN ke aplikasi pelajar. Itu untuk orang tua. Untuk sekolah impact-nya apa Mbak Olive gitu ya. Untuk sekolah impact-nya adalah mendapat layanan ataupun fitur tambahan dari jaringan IDN. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi saat ini jaringan IDN memberikan upgrade layanan namanya portal digital yang menjadi centralized dari semua fitur jaringan IDN. Impact-nya ataupun efeknya ke orang tua berpindah dulu dari aplikasi jaringan IDN ke aplikasi pelajar. Untuk sekolah, impact-nya adalah mendapatkan tambahan layanan, yaitu fitur data dan juga fitur pengumuman yang kita kelompokkan di portal digital nantinya. Seperti itu. Nah, untuk menikmati layanan itu, kita perlu kerjasama, Bapak Ibu. Nah, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, sekolah akan kita daftarkan ke Pordi. Mungkin kalau Bu Tuenti dari SMK Bina Mitra sudah sempat mengikuti, ya kita sudah terdaftar ya untuk SMK Bina Mitra Ibu Tuenti. Tuentina udah sempat login ya ke Pordi. Ya, Mbak.
Untuk Yayasan Limau Bendi sudah didaftarkan Mbak Arida ya, sudah menerima WA dari kita untuk login, betul Pak Fadil dan juga tim? Iya, sudah Bu. Nah, betul. Nah, itu adalah dari sisi kita. Nah, kemudian langkah kedua, sekolah harus menginformasikan ke orang tua Bapak Ibu. Kenapa harus menginformasikan? Karena memang tentunya sekolah yang memiliki hubungan paling dekat dengan orang tua. Jadi menginformasikan bahwasanya akan ada upgrade layanan dari jaringan IDN dan menguninstall jaringan IDN, menginstal pelajar gitu ya. Jaringan IDN ini adalah aplikasi kita yang lama Bapak Ibu ya, namanya jaringan IDN. Kemudian menginstal dan menginstal ulang aplikasi pelajar. Lalu yang ketiga, nantinya dari jaringan IDN yang akan mengintegrasikan data. Jadi data siswa yang ada di payment online, itu kita akan inputkan ke Pordi, dan ketika proses input ini, orang tua akan menerima WA Blast. Nah, karena kita akan ada pengiriman WA Blast tersebut, maka dari itu, sebelum proses ini, sekolah harus sudah menginformasikan ke orang tua, agar nanti orang tua nggak tanya-tanya, kok ada WA Blast dari jaringan IDN, ini apa gitu. Sehingga menimbulkan biasanya cukup banyak pertanyaan ke wali kelas dan yang lainnya. Seperti itu. Lalu orang tua download aplikasi pelajar. Nah, setelah input ini, kita sebenarnya mengharapkan bisa bertemu dengan wali kelas Bapak Ibu. Wali kelas ini nanti membantu mensosialisasikan aplikasi pelajar ini ke orang tua. Kenapa wali kelas Mbak kan? Karena wali kelas adalah aktor yang paling dekat dengan orang tua. Betul ya Bapak Ibu? Yang paling dekat, biasanya ingetin apa-apa anaknya, orang tua kedua di sekolah adalah wali kelas. Nah, kita ingin menjadwalkan wali kelas, SMK Bina Mitra dan juga semua yayasan, semua sekolah di bawah Yayasan Limau Bendi untuk bisa bertemu dengan jaringan IDN. Untuk bisa membantu, kita akan menyampaikan pelajar, kita akan menyampaikan gimana sih cara biar bisa membantu orang tua untuk mendownload pelajar dan juga memonitoring keuangannya di aplikasi pelajar. Seperti itu. Nah, untuk proses ini apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ya, cukup. Oke, baik. Bagaimana Bu Twintina? Apakah cukup jelas? Ya cukup Pak. Ya, Alhamdulillah, jika sudah cukup jelas Bapak Ibu, kita akan lanjut nih. Tadi Mbak Olive ngomongin Pordi dan Pordi. Sebenarnya gimana sih Mbak gunainnya gitu? Dan gimana sih pelajar, kita akan ke Pordi terlebih dahulu Bapak Ibu, untuk bagaimana cara registrasi dan yang lainnya akan dibantu disampaikan oleh Mbak Arida. Oke, baik. Nah, izin Bapak dan Ibu, di sini saya akan sampaikan nih bagaimana cara nantinya untuk pengaksesan dari portal digitalnya. Ya, baik. Sebentar. Ada tuh orang tua juga WA saya, sedang diupdate. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan sampaikan bagaimana cara masuknya terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu ke dalam portal digitalnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sebelumnya telah saya daftarkan nih aksesnya di portal digital, nah itu sebenarnya bisa langsung masuk ke dalam portal digital sekolah. Jadi untuk email yang saya daftarkan atau akses yang saya daftarkan itu sama seperti dengan akses yang ada di dashboard payment. Jadi emailnya itu berdasarkan email yang ada di data kontak di dashboard paymentnya. Nah, untuk portal digitalnya nanti linknya sebenarnya di WhatsApp yang Bapak dan Ibu terima itu juga sudah ada, yaitu di pordi.impredigital.io. Nanti tampilan halaman utamanya akan seperti ini untuk halaman utama untuk gabung atau mengakses dari portal digital ini. Nah, untuk di halaman gabung ini tinggal diklik gabung saja, kemudian untuk proses gabungnya sama nanti seperti di dashboard payment, di mana Bapak dan Ibu akan diminta untuk klik yang login with Google. Nah, jika sudah, nanti akan langsung masuk ke portal digitalnya jika aksesnya sudah saya daftarkan. Namun untuk Bapak dan Ibu mungkin barangkali yang hari ini hadir ada aksesnya yang belum saya daftarkan,
Untuk prosesnya di sini nanti Bapak dan Ibu silakan daftarkan terlebih dahulu akses emailnya di portal digital ini jika ingin nanti melihat-lihat nih dalamnya portal digital itu seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah dimasukkan emailnya, untuk Bapak dan Ibu yang belum saya daftarkan aksesnya, akan masuk ke step selanjutnya, yaitu ke syarat ketentuan dan juga kebijakan privacy. Kemudian nanti silakan dicantumkan nama sekolah masing-masing dari sekolah Bapak dan Ibu, namanya disesuaikan dengan nama sekolah yang ada di dashboard payment-nya. Nah, contohnya di sini nanti diinputkan data nama sekolahnya akan munculnya seperti ini nantinya. Itu nama sekolahnya. Nah, kemudian untuk berikutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk menginputkan kode event. Nanti kode eventnya adalah online. Nah, mungkin setelah penyampaian materi ini akan saya kirimkan nih untuk step by stepnya beserta dengan kode eventnya kembali. Kemudian setelah diinputkan kode event, maka untuk di step berikutnya di sini Bapak dan Ibu akan diminta untuk menginputkan data dirinya. Jadi silakan dicantumkan nama lengkap dan juga jabatan dari Bapak dan Ibu. Jika sudah, di step terakhirnya akan diminta untuk penginputan nomor ponsel yang aktif karena dari kami jaringan IDN akan mengirimkan 6 digit kode OTP. Nah, jika sudah, nanti akan langsung masuk ke halaman portal digital sekolah. Begitu. Nah, izin di sini saya lampirkan terlebih dahulu untuk step-step masuknya tadi. Jadi barangkali ada yang belum terima WhatsApp pada hari ini, jadi bisa langsung masuk nih ke dalam portal digital sekolahnya dengan cara atau step-step yang terlampir di chat Gmail-nya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum berhasil, silahkan menggunakan step by step tersebut. Begitu. Nah, kemudian untuk tampilan 4D-nya seperti apa? Untuk tampilan 4D-nya akan seperti ini nantinya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari 4D sekolah. Nah, kemudian nanti untuk proses penginputan data dan lain-lainnya atau sinkronisasi datanya, itu nanti semuanya prosesnya dari kami atau dari jaringan IDN. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Olive. Di sini nanti dari sekolah tinggal bisa langsung menggunakan saja nih Pak dan Ibu portal digitalnya. Nah, kemudian datanya itu akan kami sinkronisasikan berdasarkan data yang ada di dashboard payment. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Bapak dan Ibu ada fitur terbaru juga dari portal digital ini. Jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan portal digital ini, nantinya untuk data siswanya tidak perlu lagi nih diinputkan di bagian dashboard payment-nya. Karena saat ini hanya tinggal cukup nih menginputkan data siswanya dari portal digital, kemudian di dashboard payment adalah untuk menginputkan data tagihan saja. Nah, jadi mungkin nanti dari kesiswaan sekolah ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa membantu nih. Jadi kita bagi 2 tugas, mungkin yang di sekolah, jadi kesiswaan sekolah menggunakan portal digital, menginputkan siswa baru, begitu ya, siswa dari PPDB juga atau siswa pindahan, nanti silakan diinputkan di portal digital. Setelah diinputkan dari portal digital, otomatis akan muncul nih datanya di dashboard payment. Nah, sehingga tim bendahara ataupun keuangan yang ada di sekolah tinggal menginputkan saja data tagihannya. Jadi tidak perlu lagi nih menginputkan data siswa, karena sebelumnya itu untuk di data di dashboard payment ini itu harus melakukan 2 proses, yaitu menginputkan data siswanya juga, menginputkan data tagihannya juga. Nah, karena sekarang sudah ada upgrade layanan dan juga fitur terbaru, jadi cukup menginputkan datanya di portal, kemudian fitur tagihan hanya tinggal menginputkan tagihannya saja. Begitu. Nah, baik. Untuk seluruh menunya, di portal digital ini terlampir di halaman utamanya nih Bapak dan Ibu. Untuk di menu portal digital ini adalah menu home, atau kita misalnya klik menu lainnya. Kemudian ingin kembali lagi ke menu home-nya atau halaman utamanya, tinggal klik yang portal digital. Kemudian di sini ada pengecekan data siswa per kelasnya. Persis nama satu siswanya tinggal dimasukkan nama siswanya atau keyword pencarian namanya di sini. Kemudian untuk di halaman home ini, dari Bapak dan Ibu juga bisa menginputkan data staff yang ada di sekolah. Nah, di sini nanti bisa digunakan untuk database staff mungkin yang ada di sekolah. Kemudian nanti jika nanti ada kebutuhan nih untuk penarikan data staff, nantinya bisa juga langsung nanti ditarik melalui portal digital ini. Kayak gitu. Nah, kemudian mungkin saya sampaikan sedikit nanti bentuk aplikasinya dari aplikasi pelajar ini. Oke, saya rubah terlebih dahulu untuk share screen-nya. Nah, oke.
Jadi di sini saya tampilkan untuk aplikasi pelajarnya. Nah, untuk aplikasi pelajarnya tampilannya akan seperti ini nantinya Bapak dan Ibu. Jadi akan ada beberapa menu nantinya di sini seperti menu beranda, tambah siswa dan juga pelajarnya. Nah, untuk menu beranda ini nantinya bisa digunakan oleh sekolah untuk mengirimkan broadcast terbaru. Nah, broadcast terbaru ini nantinya bisa dikirimkannya melalui portal digital, kemudian diterimanya oleh orang tua di aplikasi pelajar ini. Nah, contohnya nanti bisa digunakan oleh wali kelas seperti ingin menginformasikan jadwal belajar anak, mungkin dari sekolah ingin menginformasikan juga nih kapan ada pertemuan dengan orang tua, ingin melampirkan link Zoom-nya. Nah, itu nanti diterimanya di sini. Nah, kemudian dari sisi tambah siswa ini nanti berfungsi sebagai mungkin dalam satu sekolah tidak hanya orang tua itu mensekolahkan satu orang anak ya, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang 2 sampai dengan 3 orang anak. Jadi dalam satu aplikasi ini nantinya bisa digunakan dalam bersamaan dengan anak yang lainnya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan tagihannya itu ada di aplikasi pelajar. Kemudian kita pilih salah satu nama siswa yang ada di sini. Kemudian untuk tampilannya di sini untuk tagihannya akan sama seperti yang ada di aplikasi jaringan IDN. Jadi tidak ada yang berubah Bapak dan Ibu. Hanya saja tampilannya lebih eye-catching nih untuk yang di aplikasi pelajar ini. Nah, karena sini nanti tertampil semuanya tagihan-tagihan yang sudah sebelumnya diinputkan di dashboard payment sekolah. Kemudian terkait dengan riwayat pembayarannya bagaimana Mbak, atau kwitansi online yang ada di handphone orang tua sebelumnya di aplikasi jaringan IDN. Apakah tetap masih ada? Tetap akan masih ada Bapak dan Ibu, jadi tidak akan hilang untuk kwitansinya. Kwitansinya nanti ada di bagian riwayat pembayaran. Nah, di sini akan tertampil seluruh kwitansi orang tua, begitu. Kemudian untuk tampilannya di sini terkait dengan tata cara bayarnya, di sini kami juga sudah mendambakan channel terbaru kami yaitu Dana, kemudian ada Shopee, mohon maaf. Kemudian satu lagi di sini ada Bank Permata. Nah, di sini sudah kami tambahkan untuk channel-channel terbarunya, Bapak dan Ibu. Dan di sini untuk tampilannya memang di aplikasi pelajar ini lebih besar-besar logonya daripada yang ada di aplikasi jaringan IDN. Begitu. Nah, kemudian izin saya kembali sedikit ke bagian portal digital sekolah. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan pengumumannya. Nah, terkait dengan pengumuman atau broadcast nanti yang ingin disampaikan ke aplikasi pelajar orang tua, itu nanti bisa dibuatnya di portal digital sekolah ini, Bapak dan Ibu. Di mana nantinya Bapak dan Ibu tinggal ke halaman utama terlebih dahulu dari portal digitalnya, kemudian nanti tinggal klik yang bagian buat pengumuman baru. Nah, fitur pengumuman di sini kenapa kami hadirkan Bapak dan Ibu? Nah, ini hasil dari riset kami sebelumnya di jaringan IDN, bahwa ada kendala-kendala yang dialami oleh sekolah ketika penginformasian informasi kepada orang tua. Nah, contohnya mungkin ketika sebelum pandemi, itu kita memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua yang dititipkan kepada anak. Nah, kadang itu kalau sama anak kita titipkan suka tercecer di jalan, sehingga dari orang tua tidak menerima informasi tersebut. Nah, karena sekarang masa pandemi, semuanya lewat online, maka pengumuman juga kita berikan melalui online ya. Biasanya kita lewat aplikasi WhatsApp. Nah, kadang kendalanya nih kalau kita menggunakan WhatsApp, itu kadang handphone orang tua penuh dengan grup-grup WhatsApp-nya. Sehingga kadang kita kirimkan informasi, orang tua sebelum sempat membaca informasi tersebut. Atau baru kita kirimkan sekali nih di grup WhatsApp orang tua lainnya sudah banyak yang komen, sehingga chatnya tertumpuk. Orang tua yang belum baca harus scroll satu persatu pengumumannya tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini kami hadirkan untuk menu pengumuman baru. Jadi di sini kami hadirkan untuk menghindari WhatsApp Bapak dan Ibu. Nah, pembuatannya cukup mudah di sini untuk pengumumannya. Jadi dari pihak sekolah tinggal memilih tahun ajaran berapa yang akan dikirimkan pengumuman tersebut. Kemudian untuk tanggal publikasinya nih kami buat sefleksibel mungkin. Jadi dari sekolah bisa buat pengumuman sebanyak-banyaknya, akan kami kirimkan berdasarkan tanggal publikasinya dan juga waktunya. Jadi langsung kami kirimkan by system langsung, begitu. Walaupun portal digitalnya nanti sudah di-logout atau dalam jangka waktu tertentu,
dari pihak sekolah tidak menggunakan. Jadi tetap kami kirimkan pengumuman yang sudah dibuat oleh sekolah ke aplikasi belajar orang tua. Nah, kemudian di sini untuk penerimanya nih ada di sini berdasarkan 4 kategori nantinya. Nah, ini ada berdasarkan per kelasnya, per jenjang, per semua murid, atau berdasarkan satu muridnya di sini. Jadi tinggal diinputkan saja nama siswanya siapa. Begitu. Jadi kita bisa kirimkan juga pengumuman secara personal barangkali mungkin berkaitan dengan pengingat nih untuk pembayaran tagihan orang tua, karena mungkin sudah di reminder dari fitur tagihan yang ada di dashboard, namun dari orang tua tersebut belum juga membayarkan tagihannya. Nah, mungkin bisa diberikan pengumuman kembali melalui fitur pengumuman ini yang berdasarkan muridnya. Jadi lebih personal nantinya pengumuman tersebut diterima oleh orang tua. Nah, kemudian fitur pengumuman ini juga kami lengkapi dengan melampirkan attachment file. Jadi dari sekolah bisa melampirkan file dalam bentuk gambar maupun PDF dengan maksimal gambarnya itu 5 MB. Nah, kemudian kalau untuk penglampiran link Zoom ataupun Gmeet ataupun nanti dengan berkaitan dengan tugas anak atau jadwal ulangan anak, bisa langsung di copy paste linknya di sini, kemudian tinggal mengklik icon link yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Nah, nanti tampilannya untuk pengumuman yang telah berhasil dibuat, tinggal dilihat bagian pengumuman di sini. Nah, pengumumannya nanti tidak akan hilang atau tidak akan ada masa kadaluarsanya selama pengumuman tersebut tidak dihapus oleh sekolah di portal digitalnya. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana? Apakah sebelumnya ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini? Nah, mungkin di sini mungkin saya sedikit sampaikan kepada Sekolah 5 Bendi, izin Pak Fadil berkaitan dengan PPDB, Pak. Jadi nantinya untuk PPDB jika dari sekolah ingin menggunakan portal digital nih Pak sebagai solusinya karena untuk kelengkapan dokumen itu dimintanya ketika siswanya sudah diterima ya Pak ya, berarti di sekolah. Nah, itu nanti bisa menggunakan portal digital ini Pak. Jadi ketika orang tua, jadi nanti dari Bapak itu bisa menginputkan data siswanya di bagian portal digital. Jadi ketika PPDB sekolah tidak langsung nantinya di inputkan di sini, jadi cukup diterima terlebih dahulu siswanya, kemudian siswanya diinputkannya di bagian portal digital Pak. Nah, jadi selesai pembayaran formulir, siswa diterima, langsung diinputkannya nanti di portal digital Pak. Jadi dari sisi orang tua tinggal langsung menggunakan aplikasi pelajarnya. Sebentar saya tampilkan kembali untuk aplikasinya. Untuk melengkapi dokumen-dokumennya Pak. Untuk dokumen-dokumennya di sini seperti biodata, kemudian ada riwayat kesehatan anak, riwayat akademik anak, kemudian info pendidikan anak, prestasi, beasiswa, dan di sini untuk penginputan datanya Pak sifatnya tidak wajib atau tidak ada data yang mandatori. Jadi silakan orang tua jika memang ingin menginputkan mana yang terlebih dahulu dari data-data yang ada di sini, monggo begitu Pak. Ataupun nanti seperti ingin melampirkan dokumentasi keluarganya, melampirkan akte lahir anak, jadi di sini juga bisa diuploadkan nanti untuk akte lahirnya, kemudian KTP ayah dan ibunya, KTP walinya, serta KTP serta kartu keluarganya. Begitu Pak Fadil. Jadi jadi untuk di aplikasi pelajar ini memang lebih lengkap begitu Pak. Ya, kalau misalkan sebagai pelayanan kita kan kita tidak memaksakan ya orang tua untuk betul, Pak. Kita kan instruksi pimpinan seperti itu. Maka inisiatif dari kita operator sekolah yang akan mendata ulang itu bisa gambar tidak satu-satu seperti template aja kayak mengisi data tagihan gitu. Ini mengisi data siswa sekaligus memperbaharui data gitu. Kan pendaftaran awal kan siswa hanya mengisi formulir awal, hanya 5 atau 6 isian. Nah, sisanya itu nanti kita bantu dari operator misalkan yang mengisi dengan template. Jadi langsung misalkan sudah data real, misalkan di Juli nanti ada 200 siswa SD misalkan. Nah, kita seperti mengisi dapodik langsung mengisi, nah di aplikasi pelajar sudah masuk sendiri gitu. Iya.
Jadi nanti untuk datanya Pak tinggal diinputkan saja di bagian portal digitalnya ketika nanti PPDB, kemudian nanti harus satu langsung diupload Bapak by Excel langsung nanti datanya. Sejumlah siswa gitu ya? Iya betul sekali Pak. Jadi nanti untuk Excelnya izin saya lampirkan contohnya seperti apa di sini. Ini nggak harus satu-satu ya? Iya betul sekali Pak. Jadi tidak harus satu-satu narik datanya atau menginputkan datanya nanti ketika proses PPDB. Jadi nanti ketika sudah selesai nih Pak PPDB dari sekolah, kemudian nanti untuk saat waktunya orang tua diminta untuk melengkapi datanya atau dari sisi operator ingin membantu nih untuk melengkapi datanya, nah itu nanti tinggal diupload saja datanya di sini Pak. Kita sudah sediakan download template Excel-nya. Nanti sudah ada data-data seperti nanti dari data nama siswanya, kemudian NISN, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, nomor handphone, tingkat atau jenjangnya, kelas, tempat tinggal, dan juga data agama, begitu Pak. Nah untuk data lainnya nanti kalau memang ingin ada dibantu dari sisi operator sekolah, itu nanti bisa menginputkan di sisi portal digital ini, begitu Pak Fadil. Oke, bisa berarti ya untuk jadi nggak harus satu-satu mengedit gitu dan mengedit. Betul sekali Pak Fadil. Oke. Baik. Nah, bagaimana untuk Bapak dan Ibu yang lainnya? Apakah ada pertanyaan kembali? Mbak Rida. Ya, bagaimana Ibu Dinda? Untuk pengambilan data terkait nama, nomor telepon orang tua, dan NIS itu kita ambil dari Pordi ya Mbak, aplikasi Pordi. Betul sekali Ibu. Nah terus untuk penginputan datanya, tagihannya itu tetap di dashboard jaringan IDN. Iya betul. Oke, untuk sistem pembuatan tagihannya tetap via Excel, kita tarik ke dashboard atau satu persatu. Oke, jadi nanti untuk tagihannya Ibu bisa tetap upload by Excel. By Excel, gitu tetap Ibu bisa upload. Namun untuk dari sisi kesiswaan atau mungkin dari operator sekolah bisa mengupload datanya atau menginputkan datanya nantinya di portal digital. Nah mungkin izin saya coba satu contohnya ya Ibu. Di sini saya demokan untuk bagaimana cara menginputkan datanya. Jadi saya demo live langsung nih. Mungkin barangkali masih ada sedikit rasa penasaran gitu ya Bu ya untuk aplikasinya seperti apa. Nah di sini saya coba upload data dari Bapak dari siswanya salah satu, saya coba inputkan. Nanti di dashboard paymentnya apakah muncul datanya atau tidak. Nah di sini saya izin menggunakan nama Ibu Dinda, jadi datanya masih baru. Kemudian sudah kita save. Nah saya upload di bagian portal digital ini. Nah, ini sebagai contoh saja karena saya menggunakan portal digital data sekolah dummy atau sekolah contoh untuk pada hari ini. Ya, upload datanya. Nah langsung kita pilih simpan. Nah dari sisi portal digitalnya ini datanya sudah masuk. Saya cari dulu namanya, ini sudah ada. Nah dari sisi dashboard paymentnya ini sudah masuk atau belum nih Mbak datanya. Nah ini kita langsung lihat Ibu di sisi dashboardnya. Nah ini adalah sisi dashboard sekolahnya. Saya refresh terlebih dahulu, izin. Nah kemudian kita tinggal cari nih nama siswanya. Ini ganti kembali. Nah, saya tinggal cari datanya. Nah, sudah langsung muncul di sini Ibu datanya. Jadi dari Ibu Dinda nanti tidak lagi menginputkan data siswanya karena sudah ada langsung di sini. Jadi nanti dari Ibu tinggal tarik datanya dari portal digital untuk nama dan NIS-nya. Kemudian untuk data tagihannya tinggal diuploadkan saja based on nama dan juga tinggal datanya itu nama dan NIS-nya based on yang ada di portal digital. Jadi Ibu tinggal buat data tagihan saja di bagian dashboard payment ini. Jadi tidak perlu lagi nih menginputkan data siswanya atau bingung lihat data siswanya sudah ada atau belum, begitu Ibu.
Nah, kemudian nanti jika dari orang tua nih ada perevisian seperti nomor telepon, nama siswanya, nah itu nanti dari sisi portal digital terupdate, misalnya kita edit nih namanya di sini. Saya coba bantu edit, nama lengkapnya. Nah, di sini saya ganti nama Ibu Dinda, kemudian saya tinggal refresh. Dari sisi dashboard paymentnya juga akan terupdate datanya. Gitu juga nanti dengan kenaikan kelas dan juga ID siswanya atau siswanya. Kalau untuk nomor telepon nantinya dari orang tua jika ingin mengupdate dari sisi aplikasi pelajar itu sangat bisa, nanti langsung terupdate langsung by sistemnya. Jadi sini kita sudah sinkronisasikan antara portal digital dan juga dashboard paymentnya, begitu Bu Dinda. Mbak, berarti nanti kalau misalkan saya tunai mentunaikan tetap di dashboard di ini Iya, tetap di dashboard yang payment Ibu. Jadi nanti untuk kedepannya memang dari sekolah akan menggunakan 2 dashboard Ibu, yaitu dashboard keluarga khusus untuk data siswa saja. Dashboard payment nanti hanya berfokus untuk data tagihan saja, begitu Ibu Dinda. Oh, terima kasih Mbak Rida. Sama-sama Ibu. Ya, baik, dari Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Baik Mbak, saya Quentina dari SMK Mitra. Iya, bagaimana Ibu? Mau menanyakan, kan ini Mbak ya, pada awal siswa baru itu kan belum menerima NIS ya. Iya, betul Ibu. Nah, tapi kan kita itu tetap siswa baru itu kan pembayarannya melalui IDN dengan kita buatkan nomor sementara gitu ya Mbak ya untuk pembayaran. Nah, ketika siswa itu diterima kan berarti otomatis sudah menjadi siswa kita kan baru kita berikan NIS gitu Mbak. Iya, betul Ibu. Bisa nggak Mbak nomor yang tadi kita berikan sementara itu diganti dengan nomor NIS? Oke, baik, bisa Ibu. Jadi kalau untuk saat ini di portal digital, kalau dulu di payment datanya kita kunci ya Bu ya, jadi dari sekolah tidak bisa mengupdate data NIS. Nah, kalau sekarang karena kita dari Ibu misalnya akan menggunakan portal digital, maka kedepannya dari sekolah bisa langsung mengganti data NIS anak, begitu Ibu. Nah, contohnya di sini saya kembali lagi ke bagian portal digital sekolah yang dia tadi yang datanya Bu Dinda. Kemudian di sini untuk datanya pergantian NIS-nya itu ada di bagian informasi pendidikan Ibu. Nah, di sini langsung ada data NIS-nya. Jika memang ingin diganti, langsung bisa diganti. Contohnya di sini langsung ganti nih datanya. Nah, seperti ini saya simpan. Dari sisi portal digitalnya sudah saya ganti. Bagaimana dari sisi paymentnya? Apakah akan terupdate secara otomatis atau tidak, Mbak? Ini akan terupdate secara otomatis, Ibu. Nah, di sini saya refresh ya, Bu ya. Tadinya ID siswanya 28/10/2021. Saya langsung refresh. Nah, langsung terganti, Ibu. 203888445548 begitu, Bu. Jadi sekarang kalaupun siswanya masih baru posisinya di sini dan belum mendapatkan NIS dari sekolah atau NIS lokal sekolah, masih menggunakan NIS sementara dari sekolah, itu sangat bisa diganti. Jadi nanti dari Ibu silakan melakukan pergantian dari sisi portal digitalnya. Sedangkan dari sisi paymentnya nanti akan terupdate secara otomatis, begitu Ibu. Berarti nanti seumpamanya yang di awal kita bayarnya pakai nomor A nih. Nah, berikutnya kalau sudah diubah berarti kan nomornya kan mengikuti yang nomor diubah ya Mbak ya? Yang Iya, nomor betul. untuk tagihannya itu ya. Betul sekali Ibu. Jadi nanti nomornya dari sisi aplikasi pelajarnya itu juga akan berubah. Karena kalau untuk di sisi aplikasi pelajarnya ini Ibu memang data info pendidikan itu kami lock, jadi hanya bisa digunakan oleh dari sisi sekolah saja, khususnya di bagian portal digital. Karena kalau dari payment Ibu memang datanya kami lock, jadi dari sekolah tidak bisa mengedit data NIS ya Bu ya. Jadi sekarang karena sudah kami sinkronisasikan nih antara portal digital dengan juga dashboard paymentnya, sehingga nanti dari sisi sekolah bisa melakukan pengeditan data NIS begitu Ibu. Itu manual satu-satu ya Mbak ya berarti ya? Iya, kalau untuk saat ini memang manual satu persatu Ibu, namun jika datanya cukup banyak, memang dari kami bisa langsung membantu untuk mengeditkan di portal digitalnya. Insya Allah kedepannya akan kami buat untuk pengupdatean data ini sama seperti bisa dapat diupdate secara massal begitu Ibu.
baik Mbak. Satu pertanyaan lagi Mbak. Iya, bagaimana Ibu? Kan kemarin itu siswa baru itu belum mengentri, jadi datanya itu hanya nomis sama nominal tagihan gitu ya. Jadi belum ada data email, nomor telepon dan yang lainnya. Nah, itu untuk nanti kan ini update untuk ke orang tua kan harus ada nomor telepon dan email ya Mbak ya. Nah, kira-kira nanti berarti kita nginput satu-satu atau nanti langsung semua kan Mbak? Oke, baik Ibu. Nah, ini nanti untuk proses migrasinya, Ibu itu dari Ibu tidak ada proses penguploadan data, karena untuk saat ini, untuk siswa yang telah ada di dashboard payment, itu nanti dari kami Ibu yang akan inputkan semuanya, yang akan migrasikan datanya ke portal digital. Jadi nanti dari sekolah hanya menginputkan data siswa baru Ibu, kalau memang nanti ke depannya ada siswa baru, begitu Ibu. Nah, yang kelas 10 kan sudah diupload Mbak, cuma masalahnya belum ada nomor telepon sama email ya. Kemarin itu langsung aja diupload karena berkaitan dengan tagihan. Nah, apakah kita nanti kan otomatis untuk ke orang tua kan pasti ada nomor email sama nomor telepon. Sedangkan yang kita upload untuk kelas 10 sekarang itu belum ada nomor email sama nomor telepon. Itu gimana Mbak? Oke, baik Ibu. Kira-kira dari sekolah kapan Ibu ada datanya untuk yang kelas 10? Karena ketika proses migrasi ini, Ibu, kami langsung berikan juga nih WhatsApp notifikasi kepada orang tua untuk dapat segera beralih ke aplikasi pelajar. Nah, di sini dari sekolah kira-kira ada update datanya di hari apa Ibu? Bisa kami follow up kembali mungkin? Oh, kalau data kan sudah ada ya, cuman hanya nguploadnya kemarin tuh hanya nama sama nomor NIS ya, karena kan belum lengkap gitu ya Mbak. Nah, kalau sekarang sudah lengkap gimana Mbak? Oke, boleh nanti Ibu untuk Ibu Twintina nanti kita boleh kontak-kontakan Ibu setelah ini. Nanti saya boleh minta data nomor telepon dari orang tuanya dan juga nama dan NIS dari anaknya bagaimana Ibu? Iya, nanti saya bantu update untuk dari sisi dashboard payment-nya, kemudian nanti baru kita bisa migrasikan ke portal digital sekolah sehingga nanti dari orang tua bisa menerima WhatsApp notifikasinya, Ibu. Baik, Mbak. Oke, siap. Sama-sama, Ibu. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang dari unit Yayasan Ilmu Pendi dan juga SMK Bina Mitra untuk migrasi data ya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang detail penggunaan dari Pordi yang sudah disampaikan Mbak Arida. Jadi dari Pordi itu saya izin mensampaikan. Pordi ini sudah bisa langsung digunakan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk data siswa, jika Bapak Ibu menginput ke Pordi, otomatis akan terupdate di dashboard online payment. Ataupun sekarang kita sebutkannya fitur tagihan Bapak Ibu. Nah, saya izin. Nah, jika mohon maaf dari SMK Bina Mitra, apakah hari ini operatornya hadir Ibu Twintina? Yang hadir kepala tata usahanya, Mbak. Alhamdulillah baik. Dengan Bapak siapa? Izin menyapa Ibu. Dengan Ibu Nita Kartika. Ibu Nita Kartika. Ibu Mita Kartika. Assalamualaikum Ibu Mita. Oke. Berarti Ibu Mita masih tersedia. Nah, Bapak Ibu yang hari ini hadir ya. Jadi saat ini adalah layanan dari jaringan IDM saya sudah tampilkan. Nah, ini namanya adalah web portal digital kita. Dalam web portal ini ada fitur tagihan. Nah, fitur tagihan ini yang sudah dinikmati oleh Bapak Ibu ataupun sudah dimanfaatkan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian kita ada tambahan nih, ada fitur data dan juga fitur pengumuman yang tadi disampaikan sama Mbak Arida. Nah, ketika Bapak Ibu menginput data siswa di sini, otomatis orang tua akan menerima WA notifikasi untuk download aplikasi pelajar. Dan nanti di aplikasi pelajar sama tampilannya ada data, pengumuman, dan juga fitur tagihan. Nah, fitur tagihan ini semuanya mengacu pada data yang ada di
online payment Bapak Ibu saat ini. Seperti itu. Nah, dari ini portal digital, kemudian integrasi data, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apakah sudah jelas dari hadirin dari ya Ibu Twindina ada mau disampaikan? Sementara sudah Mbak, nanti sambil jalan kalau ada kendala bisa tanya. Oke, baik. Nah, Ibu Twindina dan Bapak Ibu, sebenarnya untuk portal digital ini ada beberapa aktor ya yang bisa menggunakan. Yang pertama, fitur data ini biasanya lebih digunakan oleh operator atau staf TU, betul ya Bapak Ibu? Nah, mungkin jika staf TU-nya hari ini belum hadir, atau mungkin ada pertanyaan detailnya, nanti bisa mengunjungi di Dokip kita dan juga bisa hadir di training selanjutnya. Kemudian pengumuman juga bisa langsung digunakan. Maka untuk langkah selanjutnya adalah dari sekolah kira-kira kapan nih bisa mengirimkan surat ke orang tua. Jika sesuai dengan jadwal dari jaringan IDN yang hadir training hari ini, maka di hari Sabtu ini akan kita proses pengiriman WA Blast ataupun proses integrasi datanya. Ya, atau datanya kita samakan nih. Nah, namun kita konfirmasi lagi bagaimana untuk SMK Bina Mitra, apakah bisa mengirimkan surat di hari ini ataupun besok, ya maksimal Sabtu ke orang tua. Ya Mbak, nanti saya ngobrol dulu yang tadi upload ya, karena kan belum semuanya diupload nomor telepon sama emailnya, paling yang kelas 11 sama 12 yang sudah lengkap. Jadi kalau sudah lengkap nanti baru informasi ke orang tua. Oke, tadi sudah janji sama Mbak Dida, habis ini akan kemarin ya Mas Rudi juga menyampaikan bahwasanya SMK Bina Mitra kelas 10 NIS-nya masih di sementara seperti itu. Itu bisa diupdate, nanti kirimkan datanya ke CS kami ya Bu Twindina, nanti juga dibantu arahkan sama Mbak Adida. Iya, baik. Oke. Untuk Limau Bendi bagaimana Bapak? Apakah bisa mengikuti timeline ataupun jadwal dari jaringan IDN, mengirimkan surat ke orang tua hari ini atau besok dan hari Sabtu kita proses, atau mau kita bertahap per unit? Bertahap sepertinya per unit. Untuk Limau Bendi, Mbak, kita diskusikan dulu dengan para pimpinan sekolah, kesiapannya seperti apa. Nanti kita kabari ya melalui ke Mbak Rida nanti. Mudah-mudahan sih di minggu besok sih, kalau minggu ini mungkin terlalu mendadak, minggu di awal November. Untuk aplikasinya sendiri sudah ready sebenarnya ya Mbak ya? Sudah. Iya betul. Baik. Sudah mungkin ready. Nanti saya akan buat kita akan buatkan sampel mungkin salah satu orang tua siswa untuk mencobanya. Kebetulan juga Pak Fadil juga sebagai orang tua siswa nanti bisa cobalah. Baik, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Bapak. Mungkin dari yang hadir hari ini semuanya apakah sudah meregistrasi, sudah punya akses ke Pordi? Sudah Mbak. Dari Limau ini bagaimana Bapak? Mohon maaf. Ini Mbak buat yang di SMA nih Mbak. Coba masuk di yang Pordi kali ini ya. Info itu sudah terdaftar atau tidak dipakai? Sudah terdaftar, sudah terpakai seperti itu ya Pak ya? Ini buat koordinasi project. Itu apakah boleh pakai nomor lain atau? Oke. Apakah Bapak sudah terdaftar? Untuk emailnya Bapak mungkin bisa email sama nomor HP-nya dikirimkan untuk bisa dilakukan pengecekan terdaftarnya di sekolah mana, ataupun kita bisa tambahkan multiple akses sebenarnya Pak. Hanya operator SMA ya Pak ya? Mohon maaf Bapak, suaranya kurang begitu jelas. Halo Bu. Halo. Ya halo. Ya. Halo Pak. Iya ini Bu, nomor ponsel, nomor handphone saya
sudah terdaftar di sini. Kita untuk validasi kodenya nggak bisa. Oke. Berarti yang di SMA Muhammadiyah 3 ya. SMA Muhammadiyah 3. Baik, Bapak boleh dibantu dikirimkan untuk nama, nomor HP, dan juga email yang digunakan login, Pak, untuk bisa lakukan pengecekan. Baik. Oke. Kemudian dari Ibu Twintina, bagaimana Ibu? Ibu Mita apakah sudah bisa login, dan Ibu Nita Kartika dan juga Bu Twintina apakah sudah bisa login ke SMK Bina Mitra? Ya sudah bisa Mbak, sudah bisa login. Itu tapi masih 0% karena belum di itu ya Mbak ya. Belum ditarik data itu ya. Betul sekali Ibu. Ya Mbak, sudah Mbak. Oke, baik, alhamdulillah. Nanti dari operator dari semua unit di Limau Bendi, Yayasan Limau Bendi bisa nanti dicoba login, dan untuk semua unitnya bisa nanti kalau ingin dicoba tadi sesuai dengan Pak Kepala HTU mau dicoba untuk sampel, kami persilahkan ya, sudah siap digunakan untuk aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak, apakah sudah cukup jelas? In paralel kami menunggu dari SMA, ya Bapak ya, SMA 8 mau dikirimkan ke grup atau ke room chat meeting? Oh, sudah dikirimkan. Baik, kita lakukan pengecekan. Oke. Nah, sembari menunggu proses pengecekan, Bapak Ibu, sebenarnya semua sudah kita sampaikan untuk proses ini. Jadi kita sedikit bertanya bagaimana nih implementasi jaringan IDN di sekolah, apakah lancar, respon orang tua apakah baik, atau ada kendala? Mungkin boleh disampaikan. Kalau untuk kendala memang biasanya sih selalu ada. Nah, tapi memang presentasinya tidak sebanyak yang tidak terkendala. Jadi memang kita selalu membuat opsi layanan, misalnya ketika ada orang tua yang tidak agak sedikit ribet dengan IDN, ya tetap kita layani dengan pembayaran tunai atau hadir ke sekolah. Mungkin itu sih solusinya. Untuk IDN sendiri sebenarnya memang pelayanannya cukup baik, bagus, kemudian memang memudahkan, itu pun bagi tanda kutip ya orang-orang tertentu yang istilahnya dia memang lebih senang fleksibel, kemudian pembayarannya bisa dimanapun, kapanpun, nah seperti itu. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Jadi gini, pertama di sekolah Limau Bendi School ini kan bekerja sama IBN ini kan baru berjalan 2 tahun. Tahun pertama kemarin itu karena sebelumnya kita sudah bekerja sama ya dengan aplikasi yang lain lah seperti itu dari sistem payment online-nya. Nah, yang jadi masalah kemarin itu di tahun pertama kita tidak mewajibkan melalui IDN. Jadi peran orang tua yang membayar melalui IDN ya kurang lebih 20, paling banyak 30% lah dari seluruh orang tua siswa kita. Terus yang kedua, di tahun ini baru kita hanya memberikan opsi yang wajib ke IDN di tahun ini, 2021-2022 tahun pelajaran. Nah itu alhamdulillah tahun ini dari kisaran 70-80% orang tua siswa baru yang kelas 1, kelas 7, kelas 10 itu menggunakan IDN. Nah, yang menjadi catatan sekarang ini kalau dipindah ke portal digital, sedangkan orang tua yang aktif di IDN itu hanya di angkatan baru misalnya. Nah, kira-kira nih kita kan data belum ada semua nih di IDN nih, terutama data siswa ya, untuk seluruh siswa. Nah, itu seperti apa? Apakah perlu semua operator membutuhkan data dulu atau seperti apa? Karena di IDN itu belum ada data-data siswa kita yang dari data lama ya, kecuali data baru. Data baru pun juga baru hanya data yang payment online itu saja. Oke. Itu seperti apa?
Baik Pak Fadil, mohon maaf, saya konfirmasi dulu untuk data siswa yang dimaksud itu adalah kelengkapan data ya. Tadi kan ada beberapa kolom kelengkapan data itu atau data basic nama, NIS dan nomor HP Pak Fadil. Kalau untuk nama, NIS dan nomor HP sih sudah semua sih sepertinya. Karena kan kita juga yang membayar 78 atau 70% yang membayar tidak lewat IDN itu kita tunaikan kan seperti itu. Betul. Untuk mengantisipasi orang tua yang tidak mau juga melalui IDN pembayarannya. Ini untuk siswa-siswa yang lama lah. Kalau siswa baru tadi ada cukup banyak yang melalui IDN. Kalau untuk data siswanya sih sudah cukup aja, tapi kelengkapan itu yang tidak ada gitu. Nah itu yang teknisnya seperti apa? Mungkin yang tadi bisa yang dijelaskan Bu Arida ya bisa menyusul saja ya nanti untuk kelengkapan datanya itu ya oleh operator. Iya, betul sekali Pak Fadil. Jadi memang sebenarnya aplikasi pelajar itu ingin mengundang orang tua ya. Intinya memberikan fasilitas ke orang tua untuk bisa melengkapi data anaknya. Yang mana kalau update itu otomatis update juga di sekolah itu. Jadi integrasi antara data itu gini bisa nggak? Maaf Mbak, dipotong. Atau bisa kayak gini, sebelum diintegrasi atau kita lengkapi dulu data siswa lama kan sudah ada melalui data Dapodik. Ini kita lengkapi dulu sesuai dengan data Dapodik siswa itu yang siswa lama maupun siswa baru pun juga sudah ada. Nah kita lengkapi dulu sebelum diintegrasi. Jadi nanti di aplikasi pelajar siswa orang tua siswa sudah dan ini sudah cukup lengkap lah gitu. Jadi pelajar. Jadi operator kalau ini kan punya data Dapodik nih. Nah itu bisa nggak dimasukkan gitu. Oke, jadi inginnya dari Pak Fadil adalah orang tua tidak melengkapi tapi memvalidasi seperti itu Pak Fadil ya? Betul, iya. Baik, untuk hal itu sebenarnya bisa dilakukan Pak, itu ada opsi gitu ya. Opsi yang kami tawarkan sebenarnya di awal dari sisi sekolah cukup menginput kelengkapan data itu di belakang seperti itu. Karena kenapa? Fokusnya sebenarnya inginnya orang tua mengetahui dulu bahwasanya teknologi jaringan IDN itu berpindah ke pelajar aplikasinya dan tata cara bayarnya, panduannya, historikalnya ada di aplikasi pelajar seperti itu. Yang mana sebelumnya kan kita tidak terlalu mempromokan ya istilahnya tentang aplikasi jaringan IDN itu gitu. Dan sekarang kita punya yang terbaru aplikasi pelajar, inginnya lebih menekankan orang tua tuh tahu bagaimana cara melihat keuangannya, digital kwitansinya, panduan pembayaran itu di aplikasi pelajar seperti itu. Nah bonusnya sebenarnya adalah bisa melengkapi datanya seperti itu. Namun jika memang ada concern nih dari sisi sekolah Mbak, nanti orang tua takutnya banyak bertanya, minta kelengkapan data dan yang lainnya, ingin tetap kita lengkapin dulu aja Mbak kayak gitu, kita persilahkan Bapak gitu, karena memang ketika nanti ada beberapa pertanyaan dari sisi orang tua dan yang lainnya, ditakutnya menjadikan problem ya dalam tanda kutip di sisi sekolah orang tua. Saya padahal kan sudah ada sebenarnya di sekolah. Nah itu yang menjadi catatan kita, lebih baik kita lengkapi dulu, baru nanti kita sosialisasi pelajar itu ke orang tua tentang tata cara penggunaan aplikasi pelajar. Itu sih kalau saya minta bisa seperti itu, nanti tim operator yang akan berkoordinasi dengan tim IDN Mbak Arida mungkin untuk melengkapi data-data melalui Dapodik kita gitu untuk dimasukkan datanya ke data IDN. Bisa Pak Fadil, cuman sebenarnya kekurangannya adalah ketika kita menginput data Dapodik melalui Porti itu cukup satu persatu nih Pak gitu, karena kita dalam artian kita mendukung ya Pak untuk rencana Pak Fadil tadi dan juga sekolah karena tentunya concern lapangan lebih banyak. Namun dari sisi kami menyampaikan ketika sekarang menginput data kelengkapan data siswa itu cukup satu persatu gitu ya. Kenapa satu persatu? Kita belum memiliki template untuk menginput data sesuai dengan format Dapodik gitu. Kita sempat nih Pak sebelumnya, rencana awal kita adalah kita menggunakan template Dapodik ketika menginput. Karena sama dengan concernnya Bapak, kita ingin memberikan validasi karena sebagian sekolah dan sebagian siswa itu sudah ada datanya. Namun, mungkin Bapak juga tahu di awal tahun sepertinya Dapodik berubah template dari research kita yang itu. Betul. Sehingga kita nggak jadi rilis nih di Porti ini. Kita sedang riset lagi. Iya, tapi pengalaman kita gitu nggak Pak?
pengalaman kita di orang tua jadi agak menganggap remeh aplikasi kalau kita menawarkan aplikasi yang tidak siap seperti itu. Tapi berbeda gitu. Pas kita Baik. sudah berapa kali tadi saya sudah bilang berapa kali kita menggunakan sebuah aplikasi, pas sosialisasi ke orang tua merasa aplikasi ini kurang menarik lah, kurang siap lah. Gitu. Nah, karena pengalaman seperti itu, nah kita lebih mematangkan lagi nih untuk IDM. Kalau misalkan bisa seperti itu di aplikasi pelajar, lebih baik karena orang tua merasa, apalagi orang tua kelas atas ya, kelas 8, 9, merasa lah, ini aplikasi kok data saya masih potong nih, sekolah gimana nggak siap. Nah itu yang kita antisipasi itu. Kayak kita sih minta menyelesaikan datanya dulu, memasukkan data-data siswa ke IDN di aplikasi pelajar. Jadi pas sosialisasi ke orang tua udah bisa langsung mengecek data NIS, pas dibuka langsung datanya lengkap ada di sini. Nah, mungkin ada 1-2 yang memang belum ada, ditambahkan nanti kita jelaskan ke orang tua seperti itu sih. Untuk di Limo Bini School kita berharap seperti itu. Oke, baik Bapak, nanti bisa dari tim operator mulai menginputkan datanya ya untuk orang tua seperti itu. Terima kasih Pak Fadil untuk concern-nya dan juga sarannya ya. Mohon doanya untuk riset kita lancar untuk template Dapodik biar bisa development segera rilis. Terima kasih Mbak Ria. Oke, kemudian dari Bu Twintina ada yang mau disampaikan Ibu? Sementara cukup, Mbak. Oke. Baik, alhamdulillah jika cukup tadi di room chat untuk oh ya silahkan Mas Rudi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan yang mohon maaf putus-putus. Mas. Kalau ada pertanyaan. Oke. Mungkin Mas Rudi bisa sampaikan di room chat, nanti kami bantu karena Mas sedang dalam perjalanan. Nah, Bapak kami menginformasikan nih, mungkin karena Limo Bedi dan juga SMK Bina Mitra merupakan customer kita yang sudah bercukup 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun untuk SMK Bina Mitra. Nah, ada upgrade dari kita juga Ibu, bahwasanya kita untuk customer support kita sudah tersentralisasi ya. Jadi kita kalau dulu melalui grup, kadang melalui salah satu tim IDN Mbak Arida, Mas Fajar ataupun saya. Nah kita sudah tersentralisasi nih Bapak Ibu, di mana menggunakan sistem dengan tim jaringan IDN juga akan terhubung. Nah saya akan kirimkan linknya customer support kami yang insya Allah lebih fast respon dan lebih ready-nya lebih lama nih, kita sampai jam 10 malam akan tetap direspon. Seperti itu. Jadi kalau mau minta request data atau ada upgrade, ada pertanyaan, ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi customer support kami. Kita hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam seperti itu. Jadi mohon maaf jika di grup juga dari kami ketika Bapak Ibu bertanya sesuatu yang berhubungan sama data, kita sampaikan untuk ke customer support seperti dan chat ini juga bisa diberikan ke orang tua Bapak Ibu. Ya, selain membantu Bapak Ibu juga membantu orang tua. Kalau orang tua ada kendala di Alfamart dan yang lainnya, kita bisa bantu mengarahkan dan memberikan solusinya agar berhasil melakukan pembayaran. Untuk linknya kami kirimkan di room chat Bapak Ibu. Jadi silahkan jangan sungkan untuk menghubungi customer support kami jika ada kendala apapun ataupun ada pertanyaan-pertanyaan tentang jaringan IDN. Untuk promo-promo kita juga selalu kita update Bapak Ibu, silahkan follow akun Instagram kita dan website kita yang bisa di-share ke orang tua. Ya, sedikit marketing ya Pak, Bapak Ibu, untuk orang tua bisa semangat untuk membayar di awal waktu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Apakah masih ada kendala login dari operator SMDM8? Untuk aplikasi pelajar itu logo sekolah ada ya, Mbak? Setiap ini. Oke, untuk saat ini belum ada, Bapak. Tapi kedepannya insya Allah ada. Oh gitu. Ya, kita berharap cepatnya ada ya.
Jadi kita juga Amin. bisa lebih mensosialisasikan lebih cepat. Jadi, Amin. Baik, insya Allah. Bapak sudah dalam proses development dan juga untuk iOS ya Bapak ya, yang lalu jaringan dia tidak ada. Mohon doanya ya Pak, tim kami selalu sehat. kira-kira berapa lama lagi Mbak yang untuk iOS-nya? Insya Allah di tahun ini Pak, paling lama di kuartal 1 tahun depan. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Cukup. Kalau saya cukup. Oke. Cukup. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah jika semua sudah cukup jelas untuk proses integrasi ini. Saya izin untuk mensamarikan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, jadi hari ini kita berdiskusi tentang upgrade layanan dari jaringan IDN untuk sekolah-sekolah jaringan IDN. Yang mana sekarang online payment menjadi fitur tagihan, salah satu fitur yang ada di program portal digital. Dengan upgrade layanan ini akan ada 2 tambahan fitur untuk sekolah secara gratis. Yang pertama ada fitur data dan yang kedua fitur pengumuman. Kemudian dengan adanya impact ini akan ada beberapa perubahan. Yang pertama di orang tua yang dulu menggunakan aplikasi jaringan IDN berpindah menggunakan aplikasi pelajar yang tentunya dengan teknologi terbarukan dan juga update-update promo serta tata cara bayar terbaru di IDN. Yang kedua di sekolah diminta tolong untuk mengirimkan surat ke orang tua dan juga memvalidasi data yang ada di online payment untuk bisa kita integrasikan ke portal digital. Untuk portal digital ini orang tua bisa download ketika data siswa ada di portal digital. Mohon maaf, aplikasi pelajar ini bisa didownload oleh orang tua ketika data siswa ada di portal digital. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu menambahkan siswa di payment online ataupun di fitur tagihan, dimohon untuk menambahkan juga data siswanya di portal digital, sehingga orang tua akan mendapatkan notifikasi untuk bisa download aplikasi pelajar, yang akan membantu untuk memonitoring keuangan, melihat tata cara bayar, dan juga memiliki digital kwitansi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk untuk timeline-nya, karena tadi untuk SMK Bina Mitra diperlukan diskusi juga karena ada perubahan NIS, insya Allah after ini akan di follow up kembali ya. Semoga di pekan depan sudah bisa. Dan juga untuk Yayasan Limo Bendi perlu diskusi dan juga ada kelengkapan data. Semoga di pekan depan ada progres dan kita bisa tentukan kira-kira kapan sepenuhnya orang tua akan kita informasikan tentang aplikasi pelajar ini, Bapak Ibu. Lalu untuk tambah informasi dari kami, bahwasanya customer support kami semua sudah tersentralisasi di link dan nomor HP sudah kami kirimkan. WhatsApp-nya WhatsApp bisnis Bapak Ibu ya. Dan nantinya akan terhubung dengan tim kami. Dan mohon maaf jika di grup kami sering menginformasikan jika ada request kita arahkan kembali ke customer support agar semuanya tercatat dan juga tereskalasi dengan cepat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya Olive dan juga ada rekan saya Mbak Arida dan Mas Rudi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Dari Maldives, saya izin lihat ya. Ya, silakan Pak Fadil. Terima kasih Bu Twindina, Pak Putri, Bu Nita. Terima kasih Mbak, izin live ya. Silahkan Ibu. Dan Mbak Ibu lain. Ada di belakang. Ada di belakang.